Halo kawan-kawan, dengan Fajar di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial part kedua, yaitu dari belajar animasi React Native dengan studi kasusnya yang yaitu membuat order screen. Ini contohnya order screen. Kita akan membuat order screen untuk toko ayam bakar Fajar, di mana tujuannya nanti akan ada banyak menu. Untuk saat ini kan masih ada menu ayam bakar aja. Nanti kita akan coba buat menu-menu lainnya. Tapi sebelum itu, kita cek lagi di part pertama atau yang kemarin itu kita telah membuat beberapa komponen untuk menampilkan tampilan seperti ini. Komponen-komponennya tuh ada di sini ada gambar big picture-nya, gambar besarnya yaitu ini. Lalu ada scroll view. Di scroll view ini itu ada komponen lagi di dalamnya, yaitu ada title ayam bakar Fajar, lalu ada deskripsinya, lalu di sini ada ratingnya. Ini gambar rating. Lalu di bawahnya ini saya buat card. Di card ini saya pisah menjadi 3 bagian. Ini bagian pertama, itu gambar menu, foto menu. Lalu bagian kedua ini ada keterangan menunya. Lalu bagian ketiga ini ada jumlah yang mau dipesan, plus 1 atau minus. Kan di React ini terkenal dengan reusable component. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau kita mau buat komponen title lagi, kita nggak perlu ngebuat kode dari 67 sampai 75 ini lagi, seperti ini. Ini kan tujuannya benar, ini bisa ada 2 title, tapi kalau kita mau ngebuat lagi kan codingannya jadi panjang. Ini nggak bagus, karena kita jadi kesulitan untuk ngecek yang salah tuh yang mana nantinya gitu. Makanya kita harus melakukan reusable component. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita praktikkan langsung aja. Di bagian struktur React Native itu udah aku buat source di sini, src. Sini isinya kumpulan dari file-file. Lalu sini ada asset. Ini folder untuk gambar. Ini ada gambar bintangnya. Lalu ada gambar ayam bakar juga. Lalu di sini ada file product text. Pertama-tama kita buat folder namanya komponen. Oke. Biasanya kalau saya buat itu, ini kan ada di urutan kedua ya. Saya biasanya membuat folder komponen itu biar di urutan paling atas kita tambahin add. Nah, jadi seperti ini. Jadi di folder ini nanti isinya komponen-komponen, mulai dari komponen title, komponen deskripsi, lalu komponen rating juga bisa kita buat. Pertama kita buat lagi di sini folder, kita namakan title custom ini, atau title aja, title. Lalu kita bikin index.js di dalam title-nya. Lalu kita buat folder lagi, selain title itu ada deskripsi. Lalu kita buat ada rating. Oke.
Sini ada title, ada rating, deskripsi. Masing-masing folder kita buat file di dalamnya, index.js. Kita buat file JavaScript. Oke, di sini kita buat 3 buah komponen, tapi belum selesai. Karena kita harus membuat komponen terlebih dahulu. Oke, lalu kita coding aja. Caranya saya mendownload atau menginstal extension ini. ES7 React Redux GraphQL React Native Snippet. Jadi di sini ada contoh snippet yang kita bisa dengan mudah ngoding, jadi nggak dari awal lagi. Kita buat functional komponen. Snippet ini khusus untuk React, bukan untuk React Native. Maka dari itu di sini ada index, ada div, ada tag div. Tag div ini buat website, bukan buat mobile. Jadi ini akan kita hapus. Ini kita ganti dengan komponen ini. Kita copy aja. Oke. Di sini ada tag div sama tag text, kita harus import terlebih dahulu. React Native. Kalau sudah, ini sudah kita ekspor. Lalu kita buat di sini index.js di dalam komponen juga. Ini untuk apa sih? Ini untuk mengekspor file si title ini yang udah kita buat tadi. Caranya gimana? Caranya mudah, kita ekspor, terus kurawal, lalu jangan lupa dari mana filenya. Dia file title. Ini isinya apa sih? Ini isinya default as title aja. Jadi kita ekspor ini dengan nama title. Jadi kita nanti akan manggil si reusable komponennya seperti ini. Import. Ini nggak usah di-install. From komponen. Nah, baru kita di-push. Nah, sini udah ada nih title. Kita coba masukkan di sini. Di sini ada keterangan bahwa cannot find variable HP. Kita bisa cek errornya di mana dengan cara index at product page line 79. Nah, ini dia di line 79 di title. Jadi maksudnya di title ini belum ada variable HP. HP ini apa sih? HP ini saya gunakan untuk ini type text to TP. Jadi screen dari HP ini akan responsif. Gunanya apa sih? Gunanya itu kalau misalkan screen ukuran HP-nya kecil, maka dia akan mengikuti kecil juga nanti.
mulai dari tulisannya akan ikutan kecil juga, jadi dia nggak akan melebar-melebar. Seperti responsif pada website pada umumnya. Ini kita copy aja, kita masukkan ke sini. Karena di sini ada style dengan font size-nya menggunakan variabel HP 3%, margin top-nya juga 2%. Nah, ini udah ada title lagi. Jadi ini bisa kita hapus aja. Jadi singkat kan, kodenya cuma ini doang. Tapi gimana kalau namanya mau diubah? Bukan Ayam Bakar Bu Fajar. Misalkan kita mau menggunakan reusable component title ini dengan menu yang lain, dengan nama merchant yang lain. Misalkan nasi padang apa gitu, atau bebek kaleo gitu. Caranya mudah, kita tambahkan aja props di dalam title. Ini kita tambahin props, label, lalu di sini itu kita ganti jadi label. Kenapa di sini kosong? Karena labelnya ini belum terisi. Kita harus isi di product page. Caranya gimana? Ini caranya. Label sama dengan namanya apa? Misalkan nasi padang. Yang berubah kan? Tapi di kasus ini kita buat ayam bakar aja. Itulah cara membuat reusable component. Kita buat juga dengan cara yang sama untuk deskripsi ini. Caranya kita buat di sini. Kita copy aja biar mempersingkat waktu. Oke, sudah semua. Oke, yang bagian ini juga bintang atau rating. Ini kita dibuat seperti ini aja biar line-nya nggak terlalu banyak. Atau props-nya juga nggak terlalu banyak juga. Jadi kita bisa buat seperti ini. Lalu ini bagaimana kalau misalkan gambar? Sama aja dengan label kayak tadi. Kita buat lagi di sini. Kita copy dulu. Sini butuh view sama butuh image. Copy aja. Ini nggak perlu, teks juga nggak perlu.
kita langsung buat aja di sini. Image custom yang rating aja, rating dengan image sama dengan ini, kita copy. Oops, sorry. Cannot find variable rating, ya benar karena kita belum selesai membuat komponen rating. Kita masukkan sini rating, dan kita buat di sini juga rating. Export, copy aja biar cepat. Rating, sini rating, lalu di rating juga kita masukin image, sini image, image custom. Kenapa tadi image salah? Karena sini udah ada image, jadi kalau bedrock itu nggak bisa. Kita ganti image custom. Lalu di sini juga harus dengan nama image custom props-nya. Itu udah. Jadi kita mempersingkat codingan. Ini lebih dikit codingannya dan lebih reusable komponennya. Lalu gimana untuk ini? Ini bisa nggak dibuat reusable komponen juga? Ini tentunya bisa juga. Oke, bagian cardnya sudah kita reusable. Lalu selanjutnya kita akan melooping bagian card ini agar jadi banyak. Agar nanti ada banyak datanya, terus pada saat kita scroll, ini akan naik ke atas untuk dijadikan animasi selanjutnya.
Caranya gimana? Kita bisa aja copy seperti ini. Banyak, cuman codingannya juga lebih banyak lagi, itu udah bagus. Jadi betternya kita buat fungsional aja, bikin looping, kita buat looping data. Sebelum kita looping, kita bikin dulu variabel datanya di dalam array. Mau berapa banyak? Kita buat 20. Lalu baru kita return datanya sebanyak 20 itu. Lalu sini kita copy aja data ini. Selesai, tinggal kita panggil aja function looping ini. Panggil dengan cara seperti ini. Oke, ini ada keterangan is child in list should have unique key. Jadi dia harus ada key di tiap looping ini. Kita tambahkan key aja. Oke, sudah tidak ada warning lagi. Ini contohnya ada 20 data. Tapi kalau kita scroll di bawah ini, jadi kan UX-nya nggak bagus. Akan lebih baik kita buat animasi. Jika kita scroll, ini akan naik ke atas. Jadi picture-nya ini akan mengecil ke atas, dan jadi layar scroll-nya ini akan lebih luas ya. Gitu. Jadi akan mempermudah user juga. Dan itu akan kita buat di sesi ketiga, part ketiga selanjutnya setelah ini. Oke, itu part kedua. Fokus di part kedua adalah membuat komponen agar dapat di reusable, dan kita telah berhasil sejauh ini. Oke, silahkan dukung channel ini. Silahkan di like, subscribe, dan juga jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja. Oke, see you, thank you.